Yang baik, terima kasih. Engkau begitu luar biasa baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau selalu berada dalam hadirat Tuhan. Kami mau alami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini secara pribadi dengan Tuhan. Kami mau merasakan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami mau rasakan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami hari ini. Puaskan setiap kami, kenyangkan setiap kami hari ini yang merindu-rindukan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tempat ini. Bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang kudus, satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kami menyembah, kami
Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami. Engkau saja yang suci Tuhan. Engkau saja yang kudus, yang layak kami tinggikan di tempat ini. Oh Rabaya Syakarabaya Si. Oh, hati kami rindu, hati kami haus padamu Tuhan. Ya Rabaya Shikarabaya Si. Ya Rabaya Sandarabarabarabara. Hikarabata karalabaya Shakarabarabarabara. Kurabaya Si. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
bupati kami, Engkau yang memberkati camat kami, Engkau yang memberkati kepala desa kami. Kami percaya Tuhan, setiap yang pemimpin yang sudah panggil untuk memimpin negara Indonesia, kami percaya Tuhan, pemimpin kami Engkau jadikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengajari mereka untuk lebih setia lagi, untuk lebih takut lagi menjalankan pemerintahan Indonesia dengan luar biasa. Apapun Tuhan pergumulan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bertahta atas negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat Tapanuli Utara, Engkau curahkan hujan pertobatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan buat bupati kami untuk menjalankan pemerintahan di Tapanuli Utara ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk kepala desa kami Tuhan, negeri Sigotong Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan yang sempurna buat dia Tuhan. Ajar dia Tuhan untuk menjalankan setiap dana-dana yang dikeluarkan oleh negara kami, kepala desa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Sigotong. Engkau memberkati negeri Sigotong, Engkau bebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan buat negeri kami Sigotong ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk Bapak Gembala Sidang kami yang sudah Tuhan kirim untuk negeri Sigotong ini Tuhan. Engkau yang memberkati dia Tuhan. Engkau semakin tambahkan ilmu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Roh Kudus kami percaya setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu ini memberitakan firman Tuhan. Kami percaya urapan baru dan baru terjadi buat Bapak Gembala Sidang kami ini Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya, Ibu Gembala anak-anaknya, 3 Tuhan anak yang Tuhan titipkan bagi mereka. Engkau yang memberkati dia Tuhan, baik yang kuliah, sekolah dimanapun Tuhan. Anak kami Kevin Tuhan, Kau memberkatinya dia di Malang. Kami percaya Tuhan, mereka tidak sia-sia untuk mengikut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Tidak sia-sia mereka Tuhan melangkahkan kaki di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memberkati, memberikan kesehatan yang luar biasa buat setiap jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Opung Chandro Tuhan, di mana dia Tuhan cucunya diberi kesehatan. Kami percaya Tuhan Opung Chandro di masa tuanya Engkau selalu menggendong dia, memberikan kesehatan yang luar biasa bagi Opung Chandro Tuhan. Dimanapun Tuhan anak cucunya Tuhan, Engkau selalu tambahkan kesehatan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan akhir ini Tuhan, bulan ini kami akan menaburkan benih kami Tuhan, padi di sawah, di ladang. Kami percaya Tuhan, setiap benih yang kami tabur Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Kau akan ulurkan tangan-Mu buat setiap benih yang kami tabur Tuhan Yesus. Engkau akan jauhkan burung-burung, baik tikus Tuhan, cuaca juga Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan, agar kami Tuhan bersuka cita untuk menabur setiap benih kami ya Tuhan. Dan seberapapun Tuhan yang kami tabur benih di sawah, di ladang, kami percaya Tuhan Engkau berlipat kali gandakan. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Apapun Tuhan, setiap yang kami tabur Tuhan, Engkau akan memberkatinya Bapa di surga. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini Engkau yang memberikan kesehatan. Siapapun Tuhan kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan. Jika kami Tuhan ada yang kurang
di dalam perekonomian kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau cukupkan apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan kami Tuhan untuk tinggal diam di hadirat-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk tinggal di hati Tuhan. Dan kami sungguh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami layak Tuhan bersyukur dan bersyukur di hadirat-Mu untuk dan hari ini Tuhan kami mengangkat akan pujian kami dan penyembahan kami. Kiranya Engkau selalu bertahta atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Amin. Boleh lihat samping kanan kirinya. Coba kita lihat wajah-wajah yang semangat. Amin. Kita semua semangat karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ajaib, Allah yang luar biasa yang layak kita tinggikan di tempat ini. Seperti Dia, yang puaskan jiwa yang dahaga.
masih mau lagi menari buat Tuhan? Sekali lagi, Allah mana ya? Saya mau kita semuanya semangat. Gak apa-apa, sampai ngos-ngosan gak apa-apa. Allah mana yang besar seperti Allah? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan yang penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti sampai semua bergoyang. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah ada. Dia Tuhan dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Bersama-sama katakan Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana. Hosana bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Masih sanggup? Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh luar. Dan kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Engkau penolong yang setia bagi setiap kami. Engkau memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Dan terima kasih kalau hari ini Engkau mengizinkan kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami hidup terlunta-lunta. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami hidup meminta-minta. Engkau akan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Kami juga siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Boleh menjadi pelita dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
kami boleh melihat akan kasih Tuhan yang besar bagi kami. Tak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu. Kami hanya dapat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Inilah kami umat-Mu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mau berkata, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Kejadian dan masa-masa yang kami boleh lewati tidak akan ada seperti yang kami boleh lakukan hari ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Ada banyak hal yang kami boleh lihat, karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak pernah melupakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, karena ada banyak orang yang juga tidak bisa melakukan seperti yang kami boleh rasakan hari ini. Dan kami percaya ini semua adalah karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk lebih sungguh lagi melakukan segala sesuatu yang Tuhan rindu untuk kami boleh lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati firman-Mu yang akan kami boleh dengar ya Tuhan, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dan kami yang seluruhnya siap untuk diberkati, biarlah kami boleh merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu Engkau pakai hanya menjadi saluran untuk kebenaran firman Tuhan tersampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Ya, shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Jadi macai siolhiat dorohaku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika 2 minggu saya tidak boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ya, di 2 minggu yang lalu saya melayani di Dolok Sanggul, ya di gereja kita yang ada di Dolok Sanggul, dan saya berdoa di tempat itu Bapak Saudara. Kenapa saya katakan saya berdoa? Tuhan, kapan kira-kira si Gotong boleh merasakan seperti yang boleh mereka rasakan? Ya mereka ibadah di satu gedung bioskop dalam ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Saya melayani dua-dua ibadah, saya melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang datang untuk menyembah Tuhan. Adi gaman maing Tuhan di Sigotom Bui Songono ni narohaku Bapak Saudara. Kalau mereka bisa diberkati dengan banyak sekali jemaat, saya percaya Tuhan mereka adalah Tuhan yang sama, yang juga Tuhan yang kita sembah di Sigotom ini. Dan saya percaya kalau Tuhan memberkati Dolok Sanggul, Tuhan juga akan memberkati Sigotom Nauli yang kita cintai ini. Dan minggu yang lalu ketika hari Kamis kami menyerahkan bantuan dari gereja kita untuk beberapa gereja dan jemaat yang terkena gempa. Dan kebetulan dipusatkan di gereja GBI Tarutung Kota. Kemudian hamba Tuhan di sana bilang, Pak hari Minggu Bapaklah yang melayani di sini. Saya bilang waduh hari Minggu yang lalu saya sudah keluar. Kalau saya keluar lagi 2 minggu berturut-turut saya akan tinggalkan gereja. Ya harapan kami Bapak yang melayani di sini hari Minggu. Kalau begitu nanti malam lah saya akan telepon. Kemudian setelah sampai di rumah saya berembuk. Lalu saya ambil keputusan ya gak apa-apalah. Saya boleh melayani ke Tarutung. Karena saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini juga adalah hamba-hamba Tuhan yang mantap, luar biasa dan diurapi oleh kuasa Tuhan. Amin. Ya, jadi saya percaya sekalipun saya tidak ada di sini, jemaat Tuhan di sini tetap diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saya melayani di GBI Tarutung Kota, karena gereja ini adalah gereja dari GBI yang paling parah dihantam oleh gempa. Ya, kita juga dihantam gempa sebenarnya Bapak Saudara ya. Dan kalau rumah kita nggak ada yang rusak, gereja kita nggak ada yang rusak, tapi saya lihat di sini speaker kita mereng juga Bapak Saudara. Dari yang tadinya lurus menghadap ke jemaat, ini sekarang dia udah lurus menghadap keluar. Dan ini karena gempa juga ya. Jadi juga berdoa di tempat itu.
Kalau tarutung Tuhan berkati. Adigam masih gotong Tuhan. Gereja ini tidak akan pernah muat untuk jemaat-jemaat yang rindu memuliakan nama Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak kita dalam seri khotbah kita bulan Oktober adalah tetaplah berkarya. Kita akan baca firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Sama-sama karena satu ayat, 2, 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada ajakan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada hari Jumat yang lalu dalam doa puasa kami belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Judulnya itu adalah dasar dan bangunan. Tuhan sudah meletakkan dasar. Dan dasarnya itu adalah batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Lalu kita diminta untuk melanjutkan pembangunan itu. Dasarnya sudah ada, tinggal bangunannya itulah yang diminta dari kita umat yang dikasihi Tuhan untuk membangunnya. Tetapi untuk membangun itu ada pilihan. Apakah kita mau membangun itu dengan emas, atau kita mau membangun itu dengan perak, atau kita mau membangun itu dengan permata, atau kita mau membangun itu dengan jerami. Maka pada waktunya pekerjaan setiap bangunan itu akan diuji. Orang yang membangun dengan emas, kita tahu emas itu apabila dibakar, bukan semakin merosot dia, tetapi justru emas itu akan semakin murni. Kelihatanlah harganya, mahalnya. Begitu juga yang dibangun dengan perak. Tetapi bangunan yang dibangun dengan jerami, ini akan hancur. Dan dia akan menjadi debu yang tidak ada harganya lagi. Hari ini bangunan itu adalah tugas kita, Bapak Saudara. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan kepada teman-teman yang doa puasa. Dasar kita itu adalah roh. Roh itu sudah ditaruhkan Allah di dalam setiap kita. Maka dalam setiap kita ada roh. Dan roh ini apabila nanti kita mati, roh ini akan kembali ke Bapa, akan kembali ke sorga. Karena itu miliknya, dasarnya yang dia taruhkan. Kejadian itu berkata bahwa setiap kita sudah dihembuskan. Yang tanah liat tadi sudah menjadi hidup oleh karena ada roh Allah di dalamnya. Dihembuskan oleh roh. Maka roh itu sudah ada pada setiap kita. Dan ketika kita mati, roh ini akan kembali karena dia miliknya Tuhan, dasarnya. Seperti tadi dasar bangunan Yesus itu. Dia akan kembali ke sorga. Lalu kita membangun di mana? Ada dua bangunan dalam tubuh kita. Ada dua bangunan dalam diri manusia. Yang pertama yang perlu kita bangun adalah jiwa. Dan yang kedua yang perlu kita bangun adalah tubuh. Tetapi orang yang membangun tubuh, inilah orang yang sedang membangun di atas batu karang itu dengan bangunan jerami. Karena tubuh itu ketika dia mati akan kembali kepada tanah. Tetapi jiwa inilah yang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan kita. Apabila kita benar di hadapan Allah, jiwa inilah yang akan naik ke sorga. Dan apabila kita tidak benar di hadapan Allah dalam pengadilan Kristus, jiwa inilah yang akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Hari ini pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau membangun jiwa kita? Atau kita mau membangun tubuh kita? Ada banyak orang yang berpikir tubuh inilah amang, kan tubuh ini yang kelihatan. Tubuh inilah amang, tubuh ini yang seringkali gak dihargai oleh orang. Tapi jiwa itu justru kalau kita perhatikan dengan baik, bukan hanya jiwa yang akan diberkati, tapi tubuh kita itu juga diberkati oleh Tuhan. Maka untuk itu perlu bangunan-bangunan kita dengan jiwa yang benar-benar kuat. Jiwa
yang gak akan pernah kalah oleh yang namanya hujatan. Jiwa yang gak pernah kalah oleh yang namanya masalah. Jiwa yang gak akan pernah kalah oleh yang namanya kendala demi kendala. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, seringkali kita gak datang ke gereja karena dalam jiwa kita berperang. Buah mahamilau tu gereja teh, mau lo sadong hepeng nami. Buah mahamilau mangulaun-ulaun ni Tuhan teh, mau lo songonoduk keadaan dan kondisi keluarga. Aha manahu jabbari molo lau au tu gereja. Tor aha manahu dapot molo au tu gereja. Itu di jiwa. Dan ketika jiwa tidak terbangun, maka tubuhlah yang pasti terbangun. Makanya banyak orang-orang Batak, orang Kristen yang tidak pergi ke gereja. Tapi kalau kita lihat di lapo-lapo tuak, ada banyak orang Kristen hari ini yang sedang duduk. Karena orang Kristen itu merasa orang yang paling hebat. Kenapa? Karena olahraganya orang Kristen adalah olahraga yang paling kuat di dunia. Karena kita kebiasaan olahraga, mengalami dan menjalankan olahraga paling kuat di dunia, maka kita merasa kuat. Bapak Ibu tahu apa olahraga paling kuat di dunia? Ada yang tahu? Lomba renang? Bukan. Angkat besi enggak. Olahraga yang paling kuat di dunia itu adalah main catur. Kenapa? Kuda diangkat, gajah diangkat, jangankan gajah, benteng aja diangkatnya Bapak Saudara. Hebat ini orang Batak. Ngolo ngamar pungu dua halak-halak Batak, kentorah ada di bayan. Catur. Alaniaha, itulah olahraga paling kuat. Bayangkan aja Bapak Saudara. Kuda aja diangkat, biasanya kita yang diangkat kuda. Jangankan kuda, yang lebih besar, gajah pun diangkat. Jangankan gajah, benteng aja Bapak Saudara, dipindahkan. Padahal anak-anak Tuhan cuma berdoa dan bernyanyi, rubuhkan tembok Yeriko. Orang Batak enggak rubuhkan tembok Yeriko, dipindahkan Bapak Saudara. Itulah hebat kita orang Batak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Di jiwanya. Karena dia merasa ketika dia dilapo terpuaskan tubuhnya. Kenapa? Karena ketika dia dilapo terpuaskan kesenangannya. Tapi di gereja apa yang dia dapatkan? Karena jiwanya tidak dia bangun dengan baik. Tapi ketika jiwa kita bangun dengan baik, maka saya percaya Bapak Saudara, kita sedang membangun tubuh kita, membangun hidup kita dengan emas yang murni, yang pada suatu hari kelak Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, terimalah kemuliaan Bapa. Itu bagi kita. Jadi itu tetaplah berkarya. Dengan apa? Dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Dengan menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang ada di depan kita. Ada 3 tantangan yang saya catat hari ini. Yang pertama, tantangan itu adalah hubungan antar keluarga. Yang kedua, hubungan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Yang pertama, hubungan kekeluargaan kadangkala apa Bapak Saudara? Tantangannya, kita nggak bisa membangun jiwa kita ketika kita tidak sepaham antara suami dan istri. Ketika kita tidak sepaham antara orang tua dan anak-anak. Tadi pagi, saya dengar di rumah kami, jam 3 pagi kok ribut, saya pikir gitu. Ternyata anak-anak muda luar biasa. Mereka cari dana untuk persiapan Natal mereka. Dan yang saya lihat dari anak-anak muda ini kerjasama yang luar biasa Bapak Saudara. Jam 2 pagi mereka udah bangun masak. Untuk mereka jual bazar yang akan membiayai dana Natal mereka. Begitu jam 3 pagi saya bangun, saya lihat, saya pikir udah jam 5. Tapi saya lihat jam masih jam 3. Akhirnya saya tidur lagi Bapak Saudara. Tapi gak bisa tidur. Akhirnya saya buka handphone. Karena saya pikir nanti jam 5 saya doa. Saya buka handphone. Tiba-tiba di handphone saya ada sebuah video. Ada seorang anak kecil dan seorang ibu. Ibunya bilang begini, nak, kalau lagi makan letakkan dulu HP-nya. Nak, kalau lagi ibu berbicara, letakkan dulu HP-nya. Nak, kau itu terikat kali dengan HP.
Setiap hari, setiap jam, setiap waktu HP terus kau pegang. Lalu si anak bilang begini sama ibunya, ibu tahu, zaman ini zaman maju. Ibu tahu TikTok, ibu tahu Facebook, ibu tahu enggak sistem operasi, ibu tahu enggak Excel, ibu tahu enggak Windows, ibu tahu enggak ini. Ibunya yang tua bingung. Jadi jangan campuri urusan dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu lebih jauh, lebih pintar, lebih maju. Dengan handphone ini kami dapat banyak pengetahuan. Akhirnya si ibunya menunduk. Lalu ibunya bilang begini, nak, saya memang gak pintar sepertimu. Tapi saya berjuang untuk menghidupimu. Saya memang gak kuat, gak seperti apa yang kau pikirkan tentang pengetahuan. Tapi saya berjuang mati-matian mencari uang untuk bisa menyekolahkanmu. Saya memang gak sepintar apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu katakan tadi. Tapi saya berjuang mati-matian untuk mencari uang agar engkau tidak ketinggalan dengan teman-teman. Akhirnya si anaknya tertegun bahwa apapun yang dia dapatkan selama ini, ternyata ibunya sudah berjuang mati-matian untuk dia. Akhirnya dia letakkan HP-nya dan dia berkata, Bu, Mak, maafkan saya. Lalu dia ambil ikan, dia ambil nasi, dia serahkan kepada ibunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi suasana yang seperti itu antara orang tua dan anak. Enggak sejalan, jangankan antara orang tua dan anak yang udah beda zaman. Antara suami dan istri saja kita kadang-kadang menghadapi masalah. Si istri punya hobi, si suami juga punya hobi. Yang kadang-kadang nggak nyambung. Si istri punya visi, si suami juga punya visi. Dan kadang-kadang visinya itu sekalipun sama-sama tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan keluarga, tapi kadang-kadang jalannya berbeda. Si suami mungkin berpikir kalau aku sungguh-sungguh dengan ikut Tuhan, Tuhan pasti berkati semua pekerjaanku. Si istri mungkin berpikir nggak seperti itu. Gimana kalau mau ikut Tuhan nggak kerja? Kerja harus lebih utama. Tuhan itu kan bisa, kadang-kadang saja. Dan ini juga terjadi konflik antara suami dan istri. Lalu bagaimana kita bisa berbuat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ketika terjadi konflik dari rumah tangga kita antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Tetapi firman Tuhan katakan perbuatlah. Lalu pertanyaan kita berkata, perbuat seperti apa Tuhan? Masalahku aja gak selesai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hubungan sosial kemasyarakatan. Ketika kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika kita sudah sungguh-sungguh berbuat untuk pekerjaan Tuhan, di luar sana bukan pujian yang kita dapatkan. Bukan kita menjadi orang-orang yang dihargai, tetapi justru kita akan dapatkan hujatan, hinaan, dan kita akan dapatkan tekanan. Saya belajar ini dari anak-anak muda kita tadi. Ketika mereka udah selesai, jam 6 pagi, mana yang mau dibawa ke gereja untuk dijual kepada Bapak Ibu nanti, yang mau beli silakan beli. Tapi sebelum itu mereka udah bekerja loh. Ada yang ke Lumban Dolok, ada yang ke Bajar Godang, ada yang ke Lumban Tonga-Tonga. Membawa jualan mereka ini. Dan saya pikir ini kerjasama yang luar biasa dari anak-anak muda. Karena begitu jam 7 lewat, anak-anak sekolah minggu sudah diantarkan ke rumah kami. Lalu siapa yang membereskan rumah, siapa yang jualan, siapa yang angkat antar anak sekolah minggu. Mereka bagi waktu dengan luar biasa. Berikan dulu kemuliaan buat anak-anak youth kita. Anak-anak sekolah minggu gak tinggal di gereja loh Bapak Saudara. Ada yang antar, tapi sebagian ada yang jualan. Bapak Ibu tahu, begitu mereka jualan, mereka bilang, ini hanya jualan kami untuk dana Natal kami. Lalu ada yang bilang begini, olah kamu orang Natal, kami pepar Natal. Gak ada hubungannya kan? Siapa bilang dia gak Natal? Tapi kan mereka jualan untuk mengumpulkan dana. Bukan berarti ketika mereka jualan untuk mengumpulkan dana, akhirnya mereka gak Natal.
Manang laga binat dana Natalnya do dibayan manuor situoron nikat, enggak juga kan? Tapi itu yang terjadi. Lalu ada lagi yang bilang begini, yes do dibayan kamu on. Basian tempat nepe kan bebere kamu na yes do manang dah. Wah banyak kali tantangan, itu baru sebagian kecil. Kalau Bapak Ibu mau tahu nanti tanya mereka, karena mereka yang ngalami. Tapi itu yang mereka hadapi. Kadang-kadang ini kan juga menjadi dilema. Aineng tuh pekerjaan Tuhan doon, puasa sedang dipermudah. Ini untuk pelayanan Tuhan ini kenapa nggak digampangkan? Kenapa harus banyak menghadapi masalah? Kenapa harus menghadapi banyak tekanan? Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Tetapi yang pasti jangan pernah tinggalkan apa yang diperintahkan Tuhan. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya bukakan sedikit saja apa yang saya dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Yang pertama, saya bisa melihat anak-anak muda ini sudah terjalin kerjasama yang baik, yang luar biasa. Itu hal positif. Yang kedua, anak-anak muda kita sudah terlatih, siap dalam menghadapi tantangan dalam dunia nyata yang ada di sana. Mau kemanapun nanti mereka akan dicampakkan, mereka akan bisa berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dilatih dari hal yang sekecil ini. Tapi kadang-kadang kan kita bilang, marhua mahamu tuh sih. Saya marpungu-pungu mahamu terus akan naposoi. Ada banyak mungkin apa yang akan mereka hadapi seperti itu. Tetapi satu hal yang pasti anak-anak muda ini, mereka sedang melatih hidup mereka. Kenapa? Karena di dalam setiap apapun yang mereka sedang kerjakan, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk mereka. Hubungan kemasyarakatan itu tantangan loh Bapak Saudara. Untuk kita bisa berbuat. Makanya Tuhan berkata, apapun yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhan kita akan dapatkan yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Idea do Tuhan. Nggak melayani kami. Ali tong dosongonon. Udah melayani kami. Tapi masih ada banyak masalah. Jadi saya sudah katakan Bapak Saudara. Kadang-kadang masalah itu adalah berkat Tuhan yang menyamar, yang ditaruhkan dalam hidup kita. Ada masalah dari Indonesia. Kan biasa pesawat Indonesia itu adalah pesawat yang terkenal seringkali terlambat. Kan itu Bapak Saudara kan? Tordibayanan non di tiket, berangkat jam 1. Jam 12.30 semua penumpang harus sudah di bandara. Alani biar tak jam 12.30, jam 12 manang jam 11 ngalau kita tuh sih. Apa dong saat jam seda tong dang kira bang pesawaton. Dan itu biasa bagi pesawat Indonesia yang dikenal dengan istilah delay. Tapi Bapak Ibu tahu, masalah itu kadang-kadang dibuat Tuhan menjadi berkat. Ada sebuah cerita, Presiden Korea Utara, bukan Selatan, itu terkenal dengan kekejamannya. Lalu Presiden ini bilang sama jenderalnya, sunang macam-macam sudi aka bangsoi, aka negara-negara lain tuh hita, bom sudi aka pesawat nana singgah tuh bandara ton. Sudi do inna jenderalon, sudi, siap Presiden, saya akan laksanakan. Ali sonari suku mau Pak Presiden, sudi do non tabayan songoni, asa meledak pesawat nih benot tau bom waktu di si ido, bayan masuk di bom waktu. Sudi do Pak Presiden, teh unang jo teh, angku pesawat di Indonesia unang jo, puasa, kalau pesawat di Indonesia. Suatu tuan terbang nih di beko 5 menit api terlebat terbang 10 menit bamilidak mana tong do hita ho naina. Akhirnya pesawat Indonesia selamat hanya karena masalah sering terlambat. Jadi persoalan kita jangan masalahnya Bapak Saudara. Persoalan kita pandang saja Tuhan melakukan segala sesuatu pekerjaan itu. Perbuatlah itu karena kita percaya. Yang pertama, apa yang kita dapatkan? Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya.
Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yang pertama, kenapa kita perbuat segala sesuatu untuk Tuhan dan kita mau tetap berkarya bagi Tuhan? Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Katakan amin. Apa yang mau kita persembahkan udah diberikan Tuhan. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan, apa yang mau kita kerjakan sudah disediakan Tuhan. Hanya saja kadangkala apa yang sudah Tuhan berkatkan kepada kita hanya untuk memuaskan kita sendiri, tanpa kita pikirkan Tuhan yang sudah berkorban, Tuhan yang sudah serahkan nyawanya, Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. Kita lupa untuk menghormati Dia. Kita sudah diberikan Tuhan tangan, kaki, napas kehidupan. Pemberian siapakah itu? Ala nama nguli do bawaku do omaku makan adong aw. Gudang nihala nama nguli. Dang marianakun. Gudang nihala nang manguli. Anaknya cacat. Tapi kita nggak cacat. Sempurna kita diberikan Tuhan. Lalu kenapa nggak kita balas untuk memuliakan Tuhan? Karena kita kadangkala berpikir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang disediakan Tuhan hanya untuk kepuasan kita sendiri. Dan kita dinabobokkan oleh masalah. Bama benok kutu gereja. Solomoro aku mamereng situai. Hape situai dak kia mano patangan na. Debatado na mano patangan na. Kita bermasalah hanya karena gereja. Lalu kita enggak bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Abraham berkata kepada anaknya, Tuhan sudah menyediakan. Alai buama baenomu, Tuhan sudah menyediakan. Bukankah anakmu yang akan kau korbankan? Bukankah Tuhan diejek tong mar minggu, dihina diejek tong manoba Tuhan? Kita kadang-kadang mengalami hal yang seperti dilakukan oleh apa yang dialami oleh Abraham. Anakmu mau kau korbankan, anakmu mau kau persembahkan. Tapi ada satu iman Abraham berkata, Allah sudah menyediakan dan pasti Allah tidak akan pernah biarkan kita. Hanya kadang-kadang kita yang takut saja, Bapak Saudara. Begitu kita datang kepada Tuhan ini, kadang-kadang kita pikir, wah saya datang kepada gereja ngapain ya? Saya mau berikan persembahan kepada gereja gimana ya? Nanti saya nggak punya uang gimana ya? Ternyata ada jawaban bagi kita. Kenapa kita nggak pernah takut untuk tetap berkarya kepada Tuhan? Karena Tuhan menyediakan bagi kita. Abraham saja ketika diminta anaknya, dia bawa anaknya. Bahkan udah mau dia potong itu anaknya. Tapi satu iman Abraham yang luar biasa. Sehingga dia dihargai Tuhan. Dan dikatakan sebagai bapak orang percaya. Karena dia punya iman. Tuhan yang menyediakan. Sebagai orang percaya, kita juga berkata dalam hidup kita, Tuhan yang menyediakan. Amin, Bapak Saudara. Dalam hati saya tadi berpikir begini. Nggak boleh bertindak akan naposonamion. Mar 33 mencari dana Natal. Ali di bagasoraku ibu tuhamu do Bapak Saudara. Tahun naro adong masaingan nami. Teroma gereja-gereja maben hal nasarupa. Tarsongonido molo dari parngulunon. Molo adong di bejol masongon na maju siti ruote. Jadi anak-anak muda siapkan. Tahun depan berdoa, kamu punya kreativitas baru. Karena itu pasti akan ditiru. Yang kedua, kenapa kita harus tetap berkarya? Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan yang bela. Bukan si bela ya. Tuhan yang bela. Kenapa kita mau berbuat? Kenapa kita mau berkarya? Karena ada Tuhan yang bela kita. Orang mau kutuk kita nggak ada masalah. Orang mau maki kita nggak ada masalah. Orang mau berkati kita juga puji Tuhan. Kenapa? Karena setiap apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan akan kembali kepada mereka. Orang yang mengutuk engkau maka mereka akan terkutuk. Orang yang menghujat engkau mereka akan terhujat. Orang yang memaki engkau hidup mereka akan termaki. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang memberkati engkau maka mereka akan diberkati. Ada Tuhan yang bela kita, Bapak Saudara.
Dan untuk berbuat baik itu nggak mudah. Ada banyak hujatan. Apalagi sebelum dihapus kata torbang. Dihalak Batak kan? Torbang. Apa di bawah Tuhanmu, saya bangga jadi orang Batak. Dan saya percaya kita semua bangga jadi orang Batak. Amin. Karena Batak itu singkatan. Ibu Tuhanmu udah singkatan di Batak. Ada nama apa tuh? Banyak taktik. Salah satu. Tapi Batak itu, bagi Allah tidak ada kemustahilan. B, bagi A, Allah. T, tidak. A, ada. K, kenapa takut jadi anak Tuhan? Karena Batak saja sudah menyatakan bagi Allah tidak ada kemustahilan. Dia akan bela kita, dia akan jaga kita, Bapak Saudara. Dan yang terakhir, Kejadian 12 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demi juga kepada seistri istananya, karena Sarai istri Abram. Tuhan yang jaga. Jangan takut melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita akan diintai orang, akan dijatuhkan orang, akan dijelekkan orang. Selama Tuhan yang jaga. Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhanku dahsyat. Dia menjadikannya menjadi kebaikan bagiku. Dia akan menjadikanku luar biasa. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara, dengan makian orang, nama kita akan semakin tinggi. Dengan hujatan orang, nama kita akan semakin harum. Karena apapun Tuhan bisa pakai. Selama Tuhan yang jaga kita, Dia akan lakukan segala sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan kita gak perlu takut kehilangan. Tor soadong manodong aku. Tor dibenci jolma manonau. Detong na terjadi itu si Abraham kan? Ay Sarah, macay bagakko. Api mo lulawi tan nutubi siron. Badi bereng jolma la ni baga mian non gabi pamateon na nama udah. Alanen yang mengguluto. Jadi dok mau nang gabi ripekku ho, ale anggikku maho. Asa unang gabi dibunuh jolma awalan yang madapotokko. Kadang-kadang kita juga takut kehilangan Bapak Saudara. Bahaman non nanti. Mulu ngahulian, mulu ngahupilihon, ngamulu songonon. Tapi percayalah Tuhan yang jaga. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak akan pernah meminta-minta. Alkitab kita catat, dahulu aku muda sampai tua, belum pernah kulihat anak orang percaya hidupnya meminta-minta, tetapi diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu firman. Itu firman Bapak Saudara. Tuhan yang jaga. Saya percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang butuh doa, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulanmu. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat jemaatmu yang mengangkat tangan di hadapanmu. Apapun yang mereka rindukan, untuk Roh Kudus boleh bekerja dalam hidup mereka. Bekerjalah ya Tuhan.
apapun yang saat ini mereka ragukan tentang kedahsyatan Tuhan, hari ini yakinkan jemaatmu, ada Tuhan yang menyediakan, ada Tuhan yang bela, ada Tuhan yang jaga. Tidak perlu kami takut dan khawatir akan apa yang akan kami dapatkan di kemudian hari, karena kami punya Allah yang bukan hanya menguasai hari ini dan dahulu, tetapi Dia menguasai masa depan, yang menjadikan masa depan, yang memberikan masa depan. Itulah Allah kami yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi masa depan kami dan anak-anak kami. Berkati seluruh jemaatmu yang hadir hari ini. Tidak satupun kami yang kecewa, tidak satupun kami yang terlewati, tapi semua kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa Allah yang menyediakan, ada kuasa Allah yang bela kami, ada kuasa Allah yang menjaga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati, dan yang percaya mendapatkan mujizat dan kuasa dari Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati Bapak Ibu. Amin. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan pembangunan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar untuk kita mendengarkan warta sepekan. Warta sepekan, Sunday Service Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sigotom, tetaplah berkarya, Minggu 23 Oktober 2022, pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1, dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Senin, ibadah keluarga di rumah Bapak Yuda, pukul 19.30 WIB, WL Ibu Naldi, firman Tuhan Ibu Krisya. Rabu, menara doa di gereja, pukul 17.30. Jumat, ibadah doa puasa dan menara doa, pukul 13 sampai dengan 14 di rumah Gembala. Sabtu, menara doa pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini, anak kami Sarli Tambunan, 23 Oktober 2003, ulang tahun yang ke-19. Tolong disampaikan Inang, selamat ulang tahun buat Sarli, Tuhan Yesus memberkati. Sabtu, ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 dan latihan musik serta pujian. Minggu, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah raya Minggu 30 Oktober 2022 pukul 10 WIB.
WL Ibu Kresya, back singer Ibu Yuda, Ibu Wendy, dan Ibu Naldi, doa syafaat Ibu Vicky, pelayan persembahan Bapak Yuda dan Opung Rafael, penerima tamu Boima dan Rehan. Ada ucapan syukur dari Opung Chandro sebesar 100.000, minta dukungan doa untuk cucu terkasih yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapa, di akhir dari ibadah kami, tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami Opung Chandro, di mana cucunya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kesembuhan dimanapun dia saat ini berada. Kami percaya dari tempat ini kami berdoa, maka dimanapun dia berada, tangan dan pengasihan Tuhan dan kuasa Tuhan menjamah dia, menyembuhkan, memulihkan dia di dalam nama Yesus. Dan kami juga teringat untuk besok, di mana keluarga dari hamba-Mu, yaitu Bapak Duma, yang akan mengadakan pesta adat sulang-sulang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pesta itu besok, dari awal sampai akhir berjalan dengan pertolongan yang dari Tuhan. Kami taruhkan itu ke dalam tangan Tuhan. Pembelaan Tuhanlah yang boleh terjadi bagi keluarga ini. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Hari ini seluruh jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.